Yo nakama, di video kali ini saya akan membahas Kagurabachi chapter 23. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Melihat Kiora mengaktifkan kekuatan matanya, Chihiro pun mengaktifkan enten miliknya. Tapi menurut Kiora, wujudnya saat itu bukan wujud bertarung, dan dia pun tidak tertarik dengan konfrontasi langsung. Lalu Chihiro menanyakan kembali di mana lokasi Shinichi. Tapi saat itu Kiora mengidentifikasi pedang Chihiro sebagai Yoto ke-7 karya Rokuhira. Dan dari sana dia pun tahu bahwa anak yang sedang berada di hadapannya adalah Chihiro Rokuhira, putra dari Kunishige Rokuhira. Shiba bahkan terkejut melihat Kiora mengetahui tentang Chihiro. Dia mengira Kamunabi sudah membocorkannya. Dia pun heran Kiora sangat tenang bahkan di saat ada Yoto di hadapannya. Setelah itu terjadi kilas balik sesaat sebelum Chihiro dan Shiba menyusup. Menurut Hakuri masuk akal untuk menanyakan langsung kepada ayahnya karena hanya ayahnya yang mengetahui lokasi gudang itu. Hakuri lalu memperingati Chihiro dan Shiba untuk waspada terhadap To, yaitu pasukan khusus klan Sazanami. Mereka terdiri dari 4 petarung terbaik dari 50 penyihir klan Sazanami. Tugas mereka melindungi ayah Hakuri. Semua anak Sazanami mengagumi To, tapi mereka jauh dari jangkauan Hakuri. Sementara kakak-kakaknya yang menjadi anggota To sangat kuat dan gila. Setelah itu kembali ke masa kini, Shiba melihat bahwa Kiora tidak menunjukkan tanda-tanda memanggil To. Kiora mengatakan bahwa dia akan menghargai Chihiro jika Chihiro ikut pelelangan untuk mendapatkan Shinichi. Tapi Chihiro merasa itu pedang ayahnya. Kemudian Kiora langsung menunjukkan Shinichi yang tiba-tiba muncul di belakang Chihiro. Tapi ternyata itu hanyalah hologram. Kiora menggunakan sihirnya untuk menampilkan beberapa barang di gudang. Shinichi menurutnya karya emas Rokuhira. Tidak ada yang lebih berharga dari nyawanya sendiri. Shinichi sudah merenggut banyak nyawa dan harus dihargai dengan nilai yang setara. Dengan kematian Rokuhira, bisa dipastikan tidak akan ada Yoto baru dibuat, sehingga pasar sudah jelas. Oleh karena itu, Shinichi akan dinilai dengan layak. Chihiro langsung mengancam Kiora dengan mendekatkan enten kepadanya, tapi Kiora tetap tenang dan bahkan menolak untuk mengatakannya. Hanya saja Chihiro terus menanyakan lokasi Shinichi dan lokasi gudang penyimpanan. Kiora mengatakan bahwa itu sulit, karena bisa dikatakan gudangnya ada di dalam dirinya. Setelah itu Kiora menampilkan barang-barang yang ada di gudang penyimpanan. Menurut Kiora, gudang penyimpanan sebenarnya tidak ada. Itu sebatas dimensi lain yang diciptakan penyihir. Kuasa pada gudang itu hanya ada pada keturunan langsung kepala keluarga Sazanami. Itu adalah ruang penyimpanan suci. Mustahil bagi orang luar untuk memasukinya. Semua yang masuk dan berada di sana ada dalam kuasa Kiora, dan itu adalah dunianya. Jika Kiora mati, maka gudang akan menghilang, termasuk semua yang ada di dalamnya. Shiba sangat kebingungan. Kiora mengungkap rahasia yang bahkan tidak diketahui anggota keluarganya sendiri. Dengan ancaman Chihiro itu, Kiora bahkan tidak gentar, karena mungkin dia tahu dia bukan tandingan Yoto, sehingga dia mengungkap semua rahasianya untuk menyerang sisi lemah Chihiro. Karena jika Chihiro membunuh Kiora, maka semua penghuni gudang pun akan lenyap, termasuk Yoto dan juga para manusia yang dijadikan barang lelang. Kemudian Shiba mengancam akan mencabut satu persatu kuku Kiora hingga dia menyerahkan Shinichi. Tapi Kiora tidak mempermasalahkannya, hanya saja dia akan mencekik satu penghuni gudang setiap satu kukunya dicabut. Hal itu sangat mudah dilakukan, karena gudang itu adalah dunianya. Orang-orang itu memang barang berharga, tapi nilai mereka jelas tidak melebihi Shinichi. Lagi pula dia bisa mencari pengganti mereka. Saat itu Shiba kesulitan membaca jalan pikiran Kiora, termasuk apakah semua ucapannya serius atau hanya gertakan saja. Tapi bukan itu intinya. Dari ucapannya Kiora mengenal mereka berdua, di mana Shiba dan Chihiro tidak bisa mempertaruhkan nyawa orang lain. Chihiro akhirnya menurunkan pedangnya, tapi Shiba menyadari sesuatu setelah mengingat ucapan Hakuri dan Kiora, di mana jika mereka jujur tentang gudang itu, maka seharusnya Hakuri pun bisa memasukinya. Shiba akhirnya memutuskan untuk mundur, tapi Kiora mengatakan bahwa saat ini situasinya sudah berbalik. Kemudian muncul To, tapi saat itu hanya ada 3 anggota To, dan Soya anggota keempat To tidak ada. Menurut yang lain dia sedang mencari Hakuri, tapi walaupun bertiga, mereka sudah bersiap untuk bertarung dengan Chihiro dan Shiba. Sementara karena Hakuri tidak bisa bertarung, maka dia ditinggal di toko Hinao, dan Hinao saat itu meminta bantuannya untuk menjaga toko sementara waktu. Lalu tidak lama kemudian, pengunjung pun datang, dan mengejutkannya, pengunjung itu adalah Soya, kakaknya. Pertemuan mereka berdua mengakhiri Kagurabachi chapter 23 kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang Kagurabachi chapter 23 kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 曖昧がってバイブスを感じて
じてアニメの魔法一緒に乗ろう。漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に